Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik 20 keluhan utama orang Indonesia disertai dengan pengobatan rumahannya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kram otot. Setiap dari kita pasti pernah merasakan rasa sakit ataupun rasa tegang pada beberapa otot di bagian tubuh kita. Kondisi kram otot ataupun otot tegang ini pada umumnya terjadi akibat otot-otot, terutama pada otot rangka kita, ya, di tangan dan kaki, itu mengalami proses kontraksi secara terus-menerus tanpa kita sadari. Padahal normalnya otot-otot pada rangka kita atau kita kenal juga sebagai otot lurik ini bekerja hanya apabila kita sadari. Ya, misalnya otot pada tangan, ya, pada tangan bekerja ketika kita sadar mau mengambil sesuatu atau melakukan aktivitas yang lain. Begitu pula otot-otot pada kaki. Ya, otot-otot ini kita gerakkan secara sadar. Misalnya ketika kita mau berjalan, berlari ataupun melompat. Kram otot adalah kondisi ketika otot-otot tersebut bekerja atau berkontraksi, tapi tidak kita sadari. Gejala dari kram otot ini pada umumnya adalah mulai dari ototnya terasa berkedut, ya. Ketika kita merasa kedutan otot, itu adalah gejala ketika otot kita berkontraksi, ya, yang paling ringan, hingga gejala tegang ataupun rasa sakit yang amat berat pada bagian-bagian otot tertentu. Gejala ini bisa terjadi di otot mana saja. Cuma yang paling sering dialami itu adalah di otot betis, ya. Kita kenal istilah namanya naik betis, ataupun otot paha bagian belakang, ya. Kumpulan otot yang istilah kerennya itu adalah otot hamstring. Jadi kalau misalnya teman-teman sering mendengar ada pemain sepak bola ataupun atlet cedera hamstring, maka itu yang mengalami cedera itu adalah otot bagian paha belakang, ya, ataupun otot bagian paha depan, dan begitu pula otot-otot yang lain, ya, otot jari tangan, ya, otot-otot di daerah kaki juga, begitu pula otot di daerah perut ataupun abdomen, ya, termasuk juga otot di bagian punggung. Itu semua bisa mengalami yang namanya kram otot. Lalu apa yang harus kita lakukan, ya, ketika kita mengalami kram otot? Seperti gejala yang sudah kita terangkan tadi. Terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah, atau kita kenal istilahnya sebagai swamedikasi, ya. Swamedikasi ini bisa kita lakukan sendiri di rumah. Apabila kita menemukan seseorang, keluarga, ataupun teman, atau bahkan kita sendiri mengalami gejala kram otot, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ingat untuk mengkompres. Kita bisa mengkompresnya baik dengan kompres dingin ataupun dengan kompres hangat. Ya. Kemudian kita juga harus mengistirahatkan ototnya. Ya. Teman-teman mungkin ingat, ya, nasihat orang tua kita kalau mengalami naik betis, diapakan ototnya? Ya. Ditekan daerah sekitar ibu jarinya, ya, ke arah atas. Ya. Hal ini tentu saja akan mengupayakan otot betisnya untuk relaksasi. Ya. Mengupayakan otot betis untuk relaksasi tentu saja akan mengurangi kontraksi ototnya. Karena relaksasi dan kontraksi itu adalah dua hal yang saling berlawanan. Ya. Kram itu adalah ketika ototnya berkontraksi, maka ototnya harus kita buat relaksasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dapat mengingat langkah-langkah swamedikasi atau pengobatan rumahan untuk gangguan kram otot ini atau keluhan kram otot ini dengan istilah RICE, ya. RICE, ya. RICE, ya, atau RICE, ya, karena istilah ini adalah istilah bahasa Inggris
di mana huruf R-nya itu adalah istirahat, ya, rest. Kita perlu istirahatkan otot kita, artinya kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Paling baik itu adalah tirah baring, ya, untuk huruf R-nya. Kemudian untuk huruf I-nya itu adalah ice, ya. Kompres dingin. Kita bisa mengkompresnya 10-15 menit, jangan lebih, karena bila lebih nanti akan ada fenomena umpan balik di mana ototnya akan lebih sering berkontraksi. Jadi cukup 10-15 menit dan bisa kita ulangi 4-6 jam. Jadi kalau misalnya kita mengalami kram jam 10, kemudian kita kompres 10 menit, kita bisa mengulangi lagi sekitar jam 2 atau jam 4 sore untuk kompres yang berikutnya. Kemudian ada huruf C. C di sini adalah compression ataupun kompresi atau tekanan. Ya. Kita dapat menemukan elastic bandage atau perban elastis di apotek atau di tempat-tempat alat kesehatan dan bisa kita gunakan untuk mengistirahatkan sekaligus membungkus otot kita. Ya. Langkah-langkahnya mungkin nanti akan kita berikan tutorial secara khusus di video berikutnya. Atau teman-teman tinggal gunakan YouTube-nya, searching bagaimana cara mengistirahatkan atau memberikan kompresi pada otot yang mengalami kram. Ya. Atau beberapa yang lagi ngetren sekarang itu adalah penggunaan kinesio tapping. Ya, kinesio tapping atau seperti plester, ya, gitu, ditempatkan pada otot-otot tertentu juga fungsinya sama, yaitu mengistirahatkan otot. Nah, yang terakhir dari rest itu adalah E atau elevate, ya. E-nya itu adalah elevate. Kita harus meninggikan posisi yang kram lebih tinggi daripada jantung. Ya, hal ini juga akan membantu proses penyembuhan kram otot jauh lebih cepat dibandingkan bila tidak kita tinggikan posisinya. Pasti yang berikutnya pertanyaannya, lalu dok, kalau misalnya sudah dilaksanakan restnya, tapi kemudian rasa sakitnya nggak berkurang dok, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah tentu saja mengkonsumsi anti nyeri. Ya, anti nyeri yang dapat kita konsumsi misalnya adalah paracetamol ataupun ibuprofen. Ya, berapa dosisnya? Sederhana, paling gampang ingatnya adalah mulai dari 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Ya, untuk paracetamol. Ya, dosisnya 500 mg bisa ditambahkan jadi 1000 mg. Yang penting tidak lebih dari 8 gram sehari atau 16 tablet. Kita nggak boleh minum paracetamol lebih dari 16 tablet dalam waktu 24 jam. Kalau tidak mempan juga, mungkin harus konsultasi ke dokter. Nah, dokter akan memberikan obat-obat golongan diklopenak biasanya, ataupun anti nyeri yang lebih tinggi. Ya, beberapa obat misalnya ketorolac, ketoprofen, ya, itu akan diberikan pada kondisi ketika kram otot menimbulkan rasa sakit yang berat. Tapi harus kita ingat, ya, kram otot ini muncul karena tentu saja kita beraktivitas fisik yang berlebihan. Jadi, sebelum kita melakukan aktivitas fisik, kita harus melakukan pemanasan dan perenggangan terlebih dahulu kepada otot-otot. Sehingga pada saat melakukan aktivitas fisik, otot kita, potensi kramnya akan lebih rendah. Ya. Kemudian, yang berikutnya, kita juga harus tahu kapan kita harus berhenti beraktivitas apabila sudah merasakan gejala kram otot mulai timbul, yaitu ketika otot kita berkedut. Ya. Dan yang terakhir, untuk mencegah kram otot ini adalah pastikan kita minum air yang cukup. Dengan konsumsi air yang cukup, maka kita akan menghindarkan diri kita dari potensi mengalami kram otot. Yang terakhir, bila kram otot terlalu sering muncul, ya, bahkan ketika kita tidak melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik yang berat, maka itu adalah saatnya teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter. Karena ada beberapa kondisi, termasuk kondisi penyumbatan pembuluh darah pada daerah ekstremitas, itu juga akan bergejala ataupun menimbulkan keluhan kram otot. Baik teman-teman, sekian video edukasi sehat pada kesempatan kali ini. Ya, silakan apabila ada pertanyaan terkait kram otot atau masalah kesehatan yang lainnya, silakan dituliskan di kolom komentar. Kami akan senang hati menjawab. Saya akan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman, ya, di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang edukasi sehat dari Edukasi Sehat Dr. Rifan lainnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.